Ada pepatah mengatakan demikian. Ketika orang lain menyakiti Anda, kedewasaan rohani Anda akan terungkap. Dari buku 1 Petrus 1 ayat 24. Demikian bunyinya. Sebab segala yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Bapak Ibu, kita kembali judul Putri Malu. Saya berpikir kita semua mengenal Putri Malu. Tumbuhan ini banyak kita temukan di pekarangan kita, mungkin saja di kebun, atau di pinggir kali, atau di sungai, dan di hutan bisa saja kita temukan. Putri Malu atau mimosa, yang mudah dikenal kita sehari-hari, daun-daunnya yang dapat secepat menutup atau layu, dan bahkan terlihat seperti mati bila disentuh. Bahkan Putri Malu bereaksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat sementara, karena setelah beberapa menit, keadaannya akan pulih seperti semula. Dikatakan daun tumbuhan Putri Malu akan mengatup apabila sentuhan terjadi. Tumbuhan bernama ilmiah mimosa ini dapat dikenali dari daunnya yang berbentuk seperti jari-jari kecil. Daunnya yang hijau itu langsung menutup ketika kena sentuhan. Selain peka terhadap sentuhan, Putri Malu juga peka terhadap cahaya. Jadi, sekiranya tiba mau malam, daun Putri Malu juga menutup. Dan nanti besok pagi, baru daunnya akan mekar kembali. Itulah Putri Malu. Dikatakan tanaman Putri Malu ini memiliki respon terhadap rangsangan yang sangat cepat. 0,1 detik setelah disentuh, dia akan langsung menguncup. Dan bahkan tergantung besarnya sentuhan, getaran yang didapatkan oleh Putri Malu. Semakin keras kita menyentuhnya, Bapak Ibu, daun Putri Malu, maka akan semakin cepat dia juga langsung menutup diri. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita sentuh dia lembut juga dia untuk menutup diri. Dan semakin kencang kita sentuh, semakin kencang juga kecepatan untuk menutup diri. Sentuhan yang dilakukan itu dianggap serangan. Itu sebabnya dia harus melakukan menguncupkan diri. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ada satu hal yang sangat menarik. Dia akan terlihat duri yang sangat tajam. Pada saat daunnya menguncup, duri yang sangat tajam akan terlihat, Bapak Ibu. Karena apa? Dia mempertahankan eksistensi spesiesnya. Karena dia anggap sentuhan itu adalah ancaman. Karena dianggap goncangan itu adalah ancaman. Dia menutup diri dan mengeluarkan senjata yang harus menjaga dirinya agar bertahan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang seperti Putri Malu. Sama seperti orang yang tersinggung. Pada saat disentuh atau ada kata-kata yang tidak dia mengenakan padanya, dia akan menutup diri. Tetapi perhatikan kata-kata saya terakhir terhadap Putri Malu. Dia akan menunjukkan senjatanya. Senjata yang tajam. Kekurangannya. Untuk menyerang kita. Mungkin karena mereka tidak mau terlihat dari sudut pandang orang lain. Dia mungkin saja dia menunjukkan, oh inilah saya punya jati diri. Engkau telah menyentuh saya. Engkau telah menyerang saya. Engkau telah membuat kehormatan saya tidak baik. Putri Malu langsung menunjukkan duri yang sangat tajam. Dan bahkan saya mau katakan, kalau kita terkena duri Putri Malu ini, akan terasa gatal, Bapak Ibu. Tidak nyaman, risih, Bapak Ibu. Hal yang sama, kalau kita seperti Putri Malu mudah tersinggung, tanpa kita sadari, ada duri yang tidak mengenakan akan keluar juga dari diri kita kepada orang yang menyentuh. Pada dasarnya sikap mudah tersinggung sama sekali tidak mencerminkan kehidupan seorang Kristen. Saya mau katakan, tidak patutlah orang-orang Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan sangat mudah tersinggung. Karena itu tidak menjadi sebuah cerminan sebagai umat Tuhan. Yesus Kristus memperingatkan bahwa hal-hal yang mengecewakan pasti akan datang. Pasti. Bisa saja Bapak Ibu kecewa di tempat kerja. Kecewa di dalam rumah tangga. Kecewa di lingkungan di mana kita berada. Bahkan bisa terjadi kecewa di dalam gereja. Apakah sesama anggota? Apakah kecewa kepada saya sebagai pendeta?
Bisa juga Bapak Ibu. Orang yang terlalu sensitif dan mudah tersinggung adalah orang yang sangat lemah. Mereka seperti tanaman putri malu yang daunnya akan menutup dan tangkai daunnya terkulai bila datang sentuhan. Sedikit pun, halus pun sentuhan itu, akan dia menutup diri. Caranya, mungkin saja dia tidak datang ke gereja. Yang paling sangat menyakitkan Bapak Ibu, seperti yang biasanya kita lakukan di dalam gereja kita. Pada saat pulang atau baru datang bersalaman, tidak mau bersalaman Bapak Ibu. Karena apa? Karena tersinggung. Seperti putri malu itu, tidak mau dia menutup diri. Dia tunjukkan taringnya Bapak Ibu. Duri yang sangat tajam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti hal ini terjadi. Apakah pendapat kita ditolak? Apakah kita dikata-katain? Apakah kita kecewa? Apakah kita tersandung? Dan lain sebagainya. Bisa saja kita tersinggung. Menyentuh mereka berarti membuat mereka layu. Dan mungkin seperti mati. Dan muncul duri yang akan menusuk untuk menyakiti orang yang menyentuh. Jangan katakan, oh saya tidak tersinggung. Oh jangan katakan saya tersinggung tapi tidak masalah apa-apa. Tetapi putri malu itu pada saat dia menutup diri, durinya akan terlihat Bapak Ibu. Dan dia akan tunjukkan duri itu sangat tajam dan bisa menyakiti orang yang menyentuh. Itu sebabnya lebih baik kita tidak tersinggung. Supaya duri yang ada dalam diri kita itu tidak terlihat untuk menyakiti yang menyentuh kita. Kita boleh lihat contoh ini terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Cerita di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 58. Dikatakan bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun tidak luput dari rasa tersinggung dan lekas gusar ketika mereka ditolak di Samaria. Kita lihat Yakobus dan Yohanes merasa tersinggung dan mereka marah hingga ingin menurunkan api untuk membinasakan kota Samaria. Dikatakan cerita itu ketika hampir gelap waktunya Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke satu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi Yesus. Karena mungkin Yesus berencana menginap di sana atau singgah. Itu sebabnya Yakobus dan Yohanes mempersiapkan segala sesuatu bagi Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus. Tidak mau. Jangan tinggal di sini. Jangan singgah. Bahkan jangan lewat kota ini. Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika kedua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu. Sekiranya hal itu terjadi kepada kita. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 9 ini. Dikatakan, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka ini? Kata-kata ini adalah kata-kata ketersinggungan. Kata-kata ini adalah kata-kata membela diri. Kata-kata ini adalah kata-kata menutup diri. Karena keseimbangan berpikir tidak lagi seimbang. Supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka ini. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Tidak. Yesus katakan tidak. Lalu mereka pergi ke desa lain. Inilah satu sikap Yesus. Daripada orang membuat tersinggung dan bahkan memaksakan pendapat dan dirinya, dia lebih baik berpindah ke desa lain. Sekalipun murid-murid itu gusar, emosi, marah, dan bahkan tersinggung. Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Orang yang terlalu sensitif dan mudah tersinggung adalah orang-orang yang lemah. Lemah. Kita adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang mudah tersinggung dan sensitif adalah orang-orang yang lemah. Dan bahkan orang-orang yang sulit maju. Karena nilai bagi seseorang dapat menyentuh kehidupan beberapa orang tanpa melukai atau membuat mereka sedih, putus asa dan kecewa. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang terlepas dari ini Bapak Ibu. Pasti saja kita pernah kecewa. Pasti saja kita pernah sedih. Pasti saja kita pernah putus asa.
Tetapi kita tidak harus tersinggung. Kenyataannya kita akan diuji dengan hal-hal semacam itu. Itu menjadi satu ujian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sesuatu yang mengecewakan akan ada di hadapan kita. Apakah dalam rumah tangga, di tempat bekerja, di tempat kita tinggal, dan bahkan di gereja kita. Bukan hanya di gereja, mungkin kepada pendeta, mungkin seperti saya. Bisa saja terjadi tersinggung oleh karena khotbah pendeta itu. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan akan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Banyak. Dia sangat takut apa pikiran orang terhadap saya. Semoga kita memiliki rasa takut yang lebih besar akan apa yang Allah pikirkan tentang kita. Biarlah kita lebih besar rasa takut kita. Bagaimana kita di pandangan Allah. Bagaimana Allah berpikir tentang kita melalui karakter dan perbuatan kita. Itu yang harus lebih kita takuti daripada bagaimana pemikiran orang tentang saya. Jangan biarkan perasaanmu sangat mudah tersinggung. Tetapi hendaknya menjaga perasaan kita itu untuk keselamatan orang lain. Karena tidak, kita sangat lemah. Sangat lemah. Apalagi bahkan oleh karena tersinggung di gereja, kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah putus. Tersinggung ataupun kecewa dan lain sebagainya, jangan membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Tuhan Yesus memberkati kita.